Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di channel saya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang macam-macam beban listrik. Beban listrik itu digolongkan menjadi tiga. Yang pertama itu beban listrik yang bersifat resistif. Beban listrik resistif artinya beban listrik ini tidak menimbulkan perbedaan fasa antara arus dan tegangan. Contoh dari beban listrik yang bersifat resistif antara lain solder, setrika, magicom, dan sebangsa pemanas-pemanas air itu yang menggunakan listrik itu bersifat resistif. Dia tidak menimbulkan beda fasa antara arus dan tegangan, sehingga kospinya itu mendekati 1. Sedangkan beban listrik yang kedua adalah beban listrik yang bersifat induktif. Beban listrik induktif ini dia menyerap daya aktif dan daya reaktif. Artinya dia itu menimbulkan beda fasa antara arus dan tegangannya. Karena beban listrik induktif ini biasanya terdiri dari kumparan-kumparan dan inti besi. Jadi kumparan-kumparan itu mengganggu laju arus sehingga arus tertinggal dari tegangan. Contoh beban listrik induktif adalah motor-motor listrik, kalau di rumah tangga sanyo, pompa air, kipas, terus AC itu kan ada motornya di dalamnya, kompresornya itu. Pada beban listrik induktif itu terjadi beda fasa antara arus dan tegangan. Arusnya tertinggal dari tegangannya, sehingga butuh yang namanya perbaikan faktor daya. Yang ketiga, beban listrik bersifat kapasitif. Beban listrik kapasitif ini dia menyerap daya aktif dan mengeluarkan daya reaktif. Contohnya ya kapasitor itu, tapi dalam kenyataannya jarang kita temukan beban listrik yang di rumah tangga tuh yang bersifat kapasitif. Artinya beban listrik yang bersifat kapasitif ini biasanya digunakan untuk kompensasi atau perbaikan faktor daya pada beban listrik yang bersifat induktif. Karena beban listrik yang bersifat induktif dia membutuhkan daya reaktif. Sedangkan kapasitor atau beban listrik yang bersifat kapasitif itu menghasilkan daya reaktif. Jadi biasanya kapasitor itu atau beban-beban listrik yang bersifat kapasitif itu digunakan untuk perbaikan faktor daya pada beban listrik induktif. Sekarang akan kita praktekkan dan kita lihat berapa kospinya dari masing-masing beban listrik ini. Yang pertama kita akan coba solder. Solder ini termasuk beban listrik resistif. Harusnya dia kospinya mendekati 1. Sekarang kita colokkan. Kita lihat ininya, power meternya. Nah, sudah terlihat. Ini soldernya terbaca. Kospinya 0,99, dayanya 38 watt, arusnya 0,17 ampere. Sekarang kita akan mencoba beban listrik induktif. Di sini ada kipas angin, akan kita colokkan. Itu udah berputar, kita geser saja biar nggak berisik. Nah,
kita lihat beban listrik induktif ini kipas angin itu menimbulkan beda fasa atau KOSPI sebesar 0,56, arusnya 0,15 ampere, dayanya 19,22 atau 24 lah rata-rata. Nah, beban listrik induktif ini KOSPI-nya rendah sehingga tidak ideal, makanya butuh kompensasi atau perbaikan dari KOSPI ini menggunakan kapasitor. Sekarang kita coba kapasitor, akan kita colokkan beban listrik yang bersifat kapasitif ini, kita colokkan. Kita lihat dia terbaca dayanya 0,01 dan arusnya 0,1 ampere. Kita nyalakan lagi kipasnya. Nih, di sini terbaca KOSPI-nya 0,56. Untuk memperbaiki KOSPI akan kita pasangkan kapasitor ini. Apakah KOSPI-nya akan naik? Kita lihat tegangannya 225, dayanya 19,6 atau 0,7 nih. Harusnya 0,16 ampere. Kita pasangkan kapasitor. Kita lihat KOSPI-nya langsung naik menjadi 0,94 dan arusnya turun menjadi 0,09. Sedangkan dayanya tetap. Artinya kapasitor ini hanya memperbaiki KOSPI, sementara konsumsi dayanya itu tetap. Jadi memperbaiki pergeseran fasa antara arus dan tegangan. Tidak ada hubungannya sama penghematan tagihan listrik, jadi lebih irit atau bayarnya lebih murah, itu nggak ada. Hanya saja dengan KOSPI-nya diperbaiki, kita bisa memaksimalkan pemakaian daya listrik kita. Mudah-mudahan sedikit dari saya bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.